Mari sama-sama kita datang di siang hari ini dengan segala kerinduan hati kita. Kinapata karalapa syakaralapa kaya dalapa. Ibadah ini sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Maka biarlah Engkau beracara penuh atas setiap ibadah kami Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Untuk kami mengalami Engkau. Bertemu tenggelam di siapa karalapa takaya. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu dengan kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait. Lebih kuat lagi katakan bertemu. Dengan luka tenggelam di kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, selalu diam dalam bait, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Satu kali lagi kita mau menyembah Tuhan. Oh, ini kerinduanku Tuhan, mengalami-Mu Yesus. Haleluya. Ini hidup kami. Syakaralalalabaya, syakaralalalabaya, takaralalalabaya, takaralabaya, sikikaralala. Kinamata karalabaya, syatakaralalalabaya, takaralabaya, sebakaralalalabaya. Syadararararararamo. Yesus, tenggelam dalam hadirat-Mu. Bawa aku lebih dalam, bawa aku lebih dalam, untuk menyembah-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Syaralalalabaya, syaralalalamo. Indaralamata kanaralamaya, syakanaralamaralamaya takanara. Ini salah satu kerinduan yang lahir dari dalam hati kami Tuhan. Bahwa ibadah siang hari ini bukan cuma sekedar ibadah rutinitas biasa Bapa. Tapi satu ibadah yang mengandung janji. Bukan untuk saat ini tapi bahkan masa depan yang akan datang. Masa kekekalan itu Tuhan. Untuk itu Tuhan Kau pakai setiap anak muda hari ini siapapun mereka. Roh Kudus melawat dan menjamah mereka. Sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Untuk itu Tuhan bicara buat setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Hamba adalah hamba yang tidak berguna. Hambanya melakukan apa yang menjadi tugas hamba. Selanjutnya Roh-Mu bicara buat setiap kami dari hati ke hati. Sehingga waktu firman ini dibentangkan. Hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan kami tinggikan Bapa. Roh Kudus, ambil alih tubuh jiwa roh kami. Sehingga kuasa-Mu boleh memampukan setiap kami bukan cuma untuk mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu, tapi dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Sebab dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya yang bersih hanya dengan sesuai kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami, memberikan arah dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak muda yang hebat. Kami boleh menjadi anak-anak muda yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Mari setiap kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Kurang semangat, shalom. Syukur puji nama Tuhan untuk kesempatan yang boleh diberikan. Ini kalau boleh dinyalakan aja ya lampunya ya. Nuansa ibadah kita kayak nuansa gereja seberang ya saudara. Kayaknya lagunya semua lagu sana semua ya kan. Puji Tuhan di minggu terakhir di bulan Januari ini mungkin entah teman-teman juga punya pikiran yang sama. Kayaknya bulan Januari ini terasa begitu lama ya kan. Tapi kalau saya baca di artikel memang ada penjelasan ilmiahnya itu saudara. Kenapa kok bulan Januari terasa begitu lama. Tapi saya percaya begini saudara, bahwa tahun 2024 mungkin memang tidak mudah untuk kita jalani, mungkin tidak mudah untuk kita melangkah, tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara yang besar, katakan amin. Nah untuk itu hari ini saya mengajak untuk teman-teman semua kita belajar satu kebenaran firman Tuhan yang bicara mengenai the authentic faith. PowerPoint boleh bisa ditampilkan, the authentic faith yang terambil di dalam kitab surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-9. Kita sama-sama buka di dalam kitab surat Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Ayat ini cukup populer dalam kekristenan dan mungkin tidak asing untuk kita dengar. Tapi sama-sama kita mau ulas kembali, kita mau refleksi kembali apa sih sebenarnya pesan Tuhan dan makna Tuhan yang mau Tuhan sampaikan lewat ibadah Yud pada siang hari ini. Kitab surat Filipi pasal 3 ayat 7, 8, 9 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Ayat 7 dikatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bicara mengenai the authentic faith adalah bicara tentang iman yang otentik. Saudara mesti tahu apa yang dimaksud dengan iman yang otentik saudara. Karena kebanyakan kita orang Kristen, orang percaya, bahkan anak-anak muda, kita cuma sekedar mengatakan saya beriman. Tapi apakah iman kita adalah benar-benar iman yang otentik? Lalu apa yang menjadi standar otentifikasi dari iman itu tersendiri? Nanti kita akan sama-sama belajar di dalam kitab surat Filipi yang barusan tadi kita baca dan saudara dengar. Tapi kata otentik artinya itu tulen saudara, artinya sejati. Jadi waktu kita belajar mengenai the authentic faith, berarti saudara dan saya harus punya satu iman yang benar. Makanya gak kebetulan ketika kita baca di dalam kitab surat Filipi pasal 3 tadi, judul perikopnya saudara bisa cek di sana, itu tulisan atasnya adalah kebenaran yang sejati. Judul perikop di dalam kitab surat Filipi pasal 3 itu. Paulus menuliskan judul perikopnya adalah kebenaran yang sejati. Lalu apa korelasi antara kebenaran yang sejati dengan the authentic faith? Sebab begini saudara, karena iman yang otentik itu harus punya kandungan nilai kebenaran di dalamnya. Sebab itu iman yang benar adalah iman yang mengerti kebenaran itu sendiri, yang mendasari sebuah iman itu sendiri. Kalau definisi iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Pertanyaannya, iman kita mau kita dasarkan di mana? Sekalipun iman itu adalah dasar, tapi pertanyaannya dasar ini mau kita dasarkan pada apa? Untuk itu, next. Iman yang otentik adalah iman yang harus berlandaskan dan berdasarkan kepada kebenaran itu sendiri. Jadi ini bukan dua hal yang bisa dipisahkan saudara. Apa yang dimaksudkan iman yang otentik? Tadi iman yang memiliki kandungan nilai kebenaran itu sendiri.
Jadi kalau hari ini saudara berpikir, saudara melihat orang-orang Kristen, mereka asal klaim iman mereka atas nama iman, tapi mereka tidak tahu iman yang benar, maka kita bisa pertanyakan iman yang otentiknya mereka. Sebab iman yang otentik itu harus berlandaskan dan berdasarkan kebenaran. Sehingga persoalannya begini, bukan masalah iman yang besar atau iman yang kecil, next. Melainkan saudara mesti punya iman yang benar. Alkitab gak mengharuskan saudara mesti punya iman yang besar. Sebab sekecil biji sesawi aja, kita bisa memindahkan gunung, kata Alkitab. Tapi bukan soal besar kecilnya persoalan iman itu. Tetapi bagaimana kita memiliki apa? Iman yang benar. Itu sebabnya Paulus, kalau kita baca di ayat sebelumnya, Paulus mengatakan begini. Dia tidak menaruh kepercayaan atau imannya itu kepada sesuatu sifat yang lahiriah. Kata iman dan percaya itu memiliki akar kata Yunani yang sama, yaitu pistis. Iman dan percaya. Sehingga Paulus tidak menaruh kepercayaannya atau mendasarkan imannya kepada sesuatu yang sifatnya lahiriah. Nah, aspek apa saja sih yang menunjukkan iman yang otentik? Setidaknya ada dua hal yang hari ini saudara dan saya kita akan belajar bersama. Apa sih dua aspek yang menunjukkan iman yang otentik? Yang pertama, di ayat yang ke-7 dikatakan begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sebentar saudara ya, tenggorokan saya tuh kayak terasa kering gitu. Kayak harus minum terus saudara. Jadi apa yang menunjukkan aspek pertama mengenai iman yang otentik? Next. Iman yang otentik artinya adalah iman yang menyangkal diri atas nama Kristus. Saudara jangan bolak-balik kalimat ini saudara. Iman yang menyangkal Kristus atas diri sendiri. Itu bukan iman yang otentik. Aspek pertama saudara punya iman yang otentik adalah iman yang menyangkal diri atas nama Kristus. Kenapa ini penting buat saudara dan saya belajar bersama-sama saudara. Karena kebanyakan begini loh, kita ini jadi orang Kristen ini kita gak tahu sebenarnya kita ini jadi Kristen itu untuk apa. Benar gak sih? Pertanyaan origin dalam kehidupan kita, kenapa sih saudara mesti jadi orang Kristen? Saudara mungkin gak tahu apa jawabannya. Dan kalau saudara gak tahu jawabannya, saudara juga gak akan tahu buat apa tujuan saudara hari ini beribadah, saudara melayani, saudara menghabiskan waktu sebanyak 2 jam di gereja. Saudara gak tahu apa esensi atau value yang saudara dapatkan. Nah melalui iman yang otentik ini loh saudara, itu akan memperlihatkan sebuah perspektif baru dalam kebenaran Kristus. Di mana bagaimana tujuan saudara dan saya hidup dan menghidupi kekristenan itu sendiri. Makanya iman yang otentik aspek pertama bicara begini, iman yang menyangkal diri atas nama Kristus. Karena Paulus mengatakan begini, bahwa apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena because of Christ. Nah yang menariknya begini saudara, kontradiksi yang Paulus tuliskan itu begini. Di dalam terjemahan New English Translation, kata apa yang dahulu itu digunakan begini, kata aset. Menggunakan kata aset. Saudara tahu apa aset? Aset itu artinya adalah sumber daya kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu demi investasi jangka panjang itu. Kalau hari ini anak muda ditanya, aset apa yang sudah saudara bangun dalam kehidupan Anda selama Anda hidup? Kita gak usah tanya ke Budi. Yang saya tanya saudara dan saya, termasuk saya. Selama 25 tahun saya hidup, aset apa yang sudah saya miliki selama saya hidup 25 tahun ini menjelang 26 tahun. Selain cincin yang sudah ini ya saudara, yang sudah terpasang di jari manis saya ya. Ini salah satu aset ya kan. Ya. Aset itu bicara soal banyak hal saudara. Aset itu bicara soal sumber daya, soal pencapaian yang saudara alami, soal apapun yang saudara sedang capai untuk investasi jangka panjang. Nah yang Paulus bilang begini, seluruh aset yang Paulus punya, yang bagi Paulus itu untung, itu Paulus bilang gini, aku rugi. Hanya karena Kristus. Itu sebabnya kenapa aspek pertama ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa iman yang otentik adalah iman yang menyangkal diri atas demi Kristus. Sebab banyak hari ini orang Kristen mereka mengklaim atas nama iman, tapi mereka gak mau sangkal diri mereka. Mereka tuntut loh, Tuhan kan sudah bicara bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Padahal pengertian
pengertian iman yang otentik adalah iman yang menyangkal diri itu, saudara. Bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya, apa sih yang menjadi sumber daya yang Paulus miliki? Ini menarik, saudara. Di ayat yang ke-5, 6. Siapakah Paulus itu? Saya bacakan dari ayat 4 aja. Multimedia mungkin juga bisa bantu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ini Paulus bilang. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Saudara tahu, hari ke-8 Paulus brojol, saudara, lahir, jebret, itu disunat. Saudara tahu arti sunat? Arti sunat dalam perjanjian lama itu mengikat sebuah perjanjian antara Israel dan Tuhan itu sendiri. Jadi dari sejak kecilnya, kalau saya mau bilang, Paulus itu sudah punya kedekatan dan keterikatan dengan Tuhan YHWH itu sendiri, saudara. Yang kedua apa? Dikatakan bahwa dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Saudara tahu suku Benyamin? Memang suku terkecil. Tapi kalau kita tahu Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Dan Benyamin ini bergabung dengan suku Yehuda. Sebenarnya mereka bisa nggak sih membentuk suku sendiri? Bisa. Tapi mereka memilih untuk menggabungkan dirinya dengan suku Yehuda. Yang kita tahu bahwa garis keturunannya adalah di mana Sang Mesias itu lahir. Saudara. Lalu apa? Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini orang Farisi. Saya tahu orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang sudah, ibaratnya gini loh, katam. Ya kan? Gereja udah menyediakan salah satu buku untuk kita bisa menyelesaikan Alkitab, saudara. Ya kan? Ya ini saya sedikit guyonan dan mungkin dianggap sombong juga terserah, saudara ya. Waktu Ci Juli menyodorkan ke saya bilang, saya udah gak perlu, C. Ya kan? Dia agak sombong sedikit sebenarnya. Saya gak perlu buku ini, C. Ya pertanyaannya karena saya sudah katam. Tapi apakah saya berhenti sampai hari ini membaca Alkitab? Ya tentu tidak. Itu yang membuat hari ini kenapa saya belajar semakin hari semakin belajar. Nah orang Farisi itu udah katam dengan Taurat mereka. Mereka gak perlu lagi. Perlu buka gulungan kitab, enggak. Mereka hafal. Seluruh hukum Musa mereka hafal. Bahkan Paulus itu sebagai calon anggota Sanhedrin. Saudara tahu calon anggota Sanhedrin? Anggota Sanhedrin itu orang yang mentafsirkan atau menerjemahkan kelima Taurat, Pentatuk. Saudara tahu kelima Taurat, Pentatuk itu apa? Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu disebut Pentatuk. Dan Paulus hafal, saudara. Sekarang saya mau tanya, Kejadian berapa pasal? Kejadian berapa pasal, Sampai berapa pasal? Nah, 50 ya. Dibisiki sama pembinanya ya. Ya kan? Ya kalau di TEN kita juga sudah menerapkan itu. Pembacaan Alkitab sehari-hari. Dia sudah di luar kepala. Bahkan 50 pasal itu dia sudah bisa hafalkan, dia bisa terjemahkan dalam bahasa Ibrani mereka sendiri. Itu aset yang Paulus miliki. Bahkan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Paulus bilang gini, aku tidak bercacat. Keren gak sih, saudara? Paulus punya sumber daya yang luar biasa dalam kehidupannya, punya potensi. Tapi potensi yang Paulus miliki, dia anggap gini, rugi. Hanya karena dia kenal. Hanya karena apa? Atas nama Kristus. Kesempurnaan yang Paulus kira, itu menjadi kecacatan dalam kebenaran, sebab itu bukan iman yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu menaruh kepercayaan pada hal-hal yang lahiriah. Makanya gini, saudara, orang Kristen tuh gak percaya pada mitos. Sekali lagi saya ngomong di atas mimbar yang kudus dan suci ini, saudara. Iya kan? Orang Kristen tuh gak percaya mitos. Apalagi zodiak, apalagi ramalan bintang. Sebab kita gak menaruh kepercayaan dan mendasarkan iman kita kepada hal-hal yang lahiriah, yang fana. Itu sebabnya begini, saudara, waktu saya menginjili, dan ini setiap saya menginjili orang, saya selalu bilang sama orang ini gini, saya mengajarkan mereka tuh begini, kamu gak mungkin beriman kepada sesuatu yang kosong. Hari ini saudara, saya gak mungkin mengimani sesuatu yang kosong atau meyakini sesuatu yang kosong. Waktu saudara beriman kepada mimbar ini, yang mimbar ini adalah benda mati, saudara,
maka demikianlah iman saudara akan mati sesuai dengan apa yang saudara imani. Karena nilai iman saudara ditentukan kepada di mana iman itu saudara dasarkan. Nah kalau kebenaran sejati itu didapat di dalam Kristus Yesus yang sifatnya itu kekal, berarti iman saudara dan saya kekal gak sih? Kekal. Jadi kita gak perlu lagi menaruh kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Sebab apa? Bagi Paulus seluruh aset yang dia miliki, seluruh keuntungan yang dia peroleh, itu sia-sia saudara. Bagi dia apa? Rugi. Oke saudara bertanya kepada saya begini, ada beberapa dari anak muda yang meninggalkan iman mereka. Ya kan, entah demi pacar, ya kan, entah demi popularitas, entah demi kesuksesan, saya nggak tahu saudara. Demi apapun yang mereka peroleh hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka berupaya untuk menjual iman mereka. Bagi saya mereka bukan tidak beriman saudara, atau mereka berpindah iman. Bagi saya sederhana, mereka memang tidak memiliki iman. Sehingga orang yang tidak punya iman, dengar baik-baik, waktu saudara dan saya tidak memiliki iman yang otentik, akan sangat-sangat mudah saudara akan tergoncangkan dengan setiap pengaruh-pengaruh dalam sekeliling kehidupan kita. Makanya kenapa orang sangat mudah mereka berpindah kepada satu agama lain. Sebab kekristenan ini bukan cuma bicara soal religion saudara. Tapi bagaimana iman yang kita miliki ini loh. Itu otentik gak? Di hadapan Tuhan. Kita gak perlu ragu buat mereka yang dengan sangat mudah. Mereka berpindah agama. Karena mereka memang tidak memiliki iman dari awalnya. Jadi kita gak usah permasalahkan mereka. Kita perlu mempermasalahkan diri kita masing-masing ini loh. Apakah setiap kita ini sudah memiliki iman yang otentik belum? Iman yang benar belum saudara? Spurgeon berkata begini saudara, ketika kita datang kepada Kristus, apapun yang harus kita percayai, kita harus singkirkan. Kita harus menuliskannya di sisi lain buku besar. Kami memasukinya sebagai keuntungan, sekarang kita harus menganggapnya sebagai kerugian. Itu tidak ada gunanya sama sekali, bahkan akan rugi jika hal itu menggoda kita untuk kurang mempercayai Kristus. Apa maksudnya begini saudara? Waktu saudara menyangkal diri saudara, seluruh kepercayaan diri saudara, seluruh apa yang saudara percayai dalam diri saudara, itu gak akan berguna. Waktu saudara benar-benar mempercayai Tuhan secara utuh. Itu yang disebut menyangkal diri. Makanya kekristenan itu cuma bicara dua saudara. Sangkal diri dan pikul salib. Ini yang gak enak buat kita. Sebab apa? Bagi kita sangkal diri itu gak enak saudara. Bagi Paulus juga gak enak. Paulus kalau hari ini hidup, mungkin dia jadi pakar teologi yang hebat. Ya kan? Mungkin dia seluruh para teolog akan lari dari, maksudnya belajar dari referensinya dia ini. Tetapi bagi Paulus seluruh sumber daya yang dia miliki, seluruh asetnya, itu dianggap rugi hanya karena apa? Dia mendapatkan Kristus. Saudara masih ingat kisah anak muda yang datang sama Tuhan, guru, saya sudah melakukan Taurat, saya sudah memberikan persembahan, ya kan, saya sudah membantu janda-janda, saya sudah membantu orang miskin dan sebagainya. Tapi Yesus cuma bilang apa? Yesus bilang gini loh, kurang satu. Sudah tahu apa kurang satu itu? Yesus cuma bilang sama anak muda gini, kamu jual seluruh harta kekayaanmu itu, kamu ikut aku. Sebab bagi dia, untuk menyangkal diri, itu harta yang dia miliki itu sulit untuk meninggalkan. Hari ini berani gak sih kita sangkal diri di hadapan Tuhan, hanya untuk kita mendapatkan dia yang terutama dalam hidup kita. Ini bukan lagi bicara tentang saya, bukan bicara tentang Peter, bukan lagi bicara tentang kehebatan, kefasihan saya, enggak. Kalau saya boleh jujur, setiap saya dapat kesempatan untuk melayani Tuhan, apalagi bicara di atas mimbar, berbicara soal khotbah, itu enggak mudah loh saudara. Makanya saya juga heran kenapa orang bisa khotbah seenaknya sendiri gitu ya kan. Khotbah ya kan, guyonan, sakarepe dhewe ya kan. Padahal waktu saya mempersiapkan tuh, saya juga mempersiapkannya benar-benar dengan kehati-hatian karena firman itu berpedang bermata dua saudara.
Bukan cuma kena untuk saudara saja, tapi kena diri saya. Apakah dalam pengiringan saya akan Tuhan, waktu saya mendapatkan Kristus, saya sudah sangkal diri belum? Atau saya masih berdiri pada keakuan saya, kepada sumber daya yang saya miliki, potensi yang saya miliki. Kalau saya mau jujur, memang saya punya potensi itu, saudara. Dari sejak kecil saya punya potensi yang beda daripada saudara-saudara saya yang lainnya. Saya nggak membanggakan itu, tapi memang itu real. Saya punya kapasitas untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih daripada anak-anak di usia saya pada waktu itu. Bahkan waktu saya memasuki teologi pun, ketua dekan kesiswaan saya juga kaget. Kok bisa kamu mengerti soal predestinasi, mengerti soal begini, begitu. Dan ujian saya untuk masuk itu dengan nilai baik. Tapi seluruh potensi yang saya miliki itu, kalau saya nggak sangkal diri di hadapan Tuhan, seluruh pelayanan saya hari ini juga sia-sia, saudara. Makanya waktu saya belajar kebenaran firman Tuhan ini, apakah iman saya sudah otentik di hadapan Tuhan? Belum. Sebab iman otentik adalah iman yang menyangkal diri untuk atas nama Kristus. Bukan atas nama saya. Saya pernah sharing sama Yafet. Sewaktu dia belum sukses sekarang. Iya kan. Dulu dia masih S1, saya masih ingat tuh. Tapi saya, kalau dia masih ingat ya, saya cerita. Saya cerita, saudara. Bagi saya, untuk tahun-tahun ini memang pelayanan nggak sebanyak dulu, saudara. Ya kan, nggak sebanyak Yafet lah ya kan. Yang sudah sering mau lalang buana ya kan. Puji Tuhan lah. Dulu itu saya dari Senin sampai Minggu. Ini Diki nggak ada ya. Ya Marco lah juga jadi saksinya. Saya juga pernah catat buku harian saya untuk mencatat schedule pelayanan saya. Saya pulang sekolah, itu nggak langsung pulang. Saya berangkat pelayanan, pulang malam, paginya saya berangkat sekolah lagi. Begitu terus aktivitas saya melayani Tuhan. Bahkan saya sama Marco juga kita sempat juga rintis satu komunitas. Artinya gini, dari awal, bagi saya gini, kalau kamu ngomong pelayanan sama saya itu udah, bagi saya ya, menurut saya, ya saya sudah benar-benar tua lah kalau orang bilang gitu. Pelayanan dari yang tidak dianggap, pelayanan yang terkecil pun, kita pernah ngelakuin kok. Ya kan, kita pernah, gak cuma khotbah di atas mimbar gini saudara. Hari ini kan kalian lihatnya gitu kan. Teman-teman cuma lihatnya hari ini gini, ya kan. Di atas mimbar gini kan, foto keren gitu ya kan. Tapi saudara gak tahu waktu kita naik bis, naik bemo, ya kan, ngongkel sepeda, saudara. Dan jemaat yang kita layani itu, saudara tahu berapa? 100? Enggak, saudara. 10? Enggak. Cuman 1-3 anak. Dan kita ngelayani sekolah minggu loh itu. Jadi jangan pikir kita tiba-tiba hari ini, saya dan Marco, kita tiba-tiba bisa khotbah di atas mimbar seperti begini. No, saudara. Kita bangun diri kita dari awal dasar itu melayani Tuhan. Tapi sampai di satu titik saya jadi orang yang lupa diri, saudara. Saya merasa saya bisa dengan kepintaran saya. Saya merasa saya fasih dengan apa yang saya bisa katakan. Saya bisa tanya kejadian sampai Wahyu, saya bisa jawab. Pada waktu itu, saudara, saya ngomong sama Yafet. Pelayanan, bagi saya tuh ketika saya melayani jemaat Tuhan, mereka di jemaat Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Ya kan? Tapi saya merasa kosong ketika saya melayani Tuhan. Saya nggak ngerti pada waktu itu esensi melayani Tuhan itu yang seperti apa. Padahal saya punya potensi, saya punya sumber daya itu, saya punya aset itu, saudara. Dan saya tahu hari ini, bahwa seluruh aset sumber daya yang saya punya, potensi yang saya miliki itu, nggak ada apa-apanya. Dibanding ketika saya mendapatkan Kristus dalam diri saya. Untuk itu, waktu saya nggak pelayanan pun, bagi saya nggak masalah, saudara. Saya bukan orang yang kejar-kejar pelayanan, saya kejar-kejar jadwal pelayanan. Enggak, saudara. Kalau dulu memang iya. Bagi saya Peter tuh harus khotbah. Bagi saya kalau Peter nggak khotbah bukan Peter. Dulu, saudara. Iya kan? Kalau saudara boleh tanya sama saya, apakah youth ini berdiri begitu saja? Enggak, saudara. Saya izin ke bawah juga karena terlalu jauh di atas mimbar. Dan kalau kita mau mulai jujur nih, ya kan? Dari awal youth terbentuk pun, apakah tiba-tiba Maxi khotbah? Enggak. Semua kepercayaan waktu itu diberikan kepada saya. Yang saya bukan lulusan teologi ya, dibanding Yafet yang waktu itu S1. Setiap bulan saya punya jadwal khotbah.
Tapi pada satu waktu saya sadar, saudara, potensi yang saya miliki, kapasitas yang saya punya, itu enggak sebanding, saudara. Sehingga apa sih yang mau saya capai dalam dunia ini? Pengakuan diri saya kah? Supaya Peter dianggap lebih pintar dari yang lainnya kah? Kalau saya boleh jujur, iya saudara, pada waktu itu. Agama, di sekolah saya enggak pernah belajar sama sekali. Dan nilai saya enggak pernah jelek, saudara. Minim 90. Kapasitas, kemampuan, aset itu yang saya punya. Dan pada waktu saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, Paulus, saya enggak ada apa-apanya sama Paulus, saudara. Siapa saya dibandingkan dengan Paulus? Tapi Paulus bilang begini, seluruh aset, potensi yang menguntungkan buat Paulus, itu gak ada apa-apanya dibandingkan ketika dia mendapatkan Kristus dalam dirinya. Makanya benar Spurgeon mengatakan begini, waktu saudara dan saya mendapatkan Kristus, seluruh kepercayaan yang saudara taruh, saudara mungkin hari ini lebih percaya pada pasangan saudara, mungkin saudara lebih percaya sama sahabat saudara, mungkin hari ini saudara lebih percaya sama orang tua saudara, daripada Tuhan itu sendiri. Hati-hati saudara, itu juga bisa jadi berhala buat kita. Sulitnya kita jadi anak muda menyangkal diri. Kenapa? Karena anak muda itu butuh sebuah keakuan. Betul gak sih? Betul gak sih? Anak muda itu butuh pengakuan, guys. Saya pernah di titik itu. Butuh diakui, iya. Tapi pertanyaannya ketika kita udah semuanya itu, apa sih? Seperti anak muda tadi itu loh. Tuhan cuma bilang kurang satu. Hari ini bicara tentang iman yang otentik. Saudara berani gak sangkal diri saudara dan mengatakan begini, seluruh hidup saya cuma buat Kristus. Makanya Paulus bilang gini, bagiku hidup adalah Kristus, mati itu keuntungan. Sampai hari ini saya gak pernah dengar ada seorang hamba Tuhan yang bisa khotbah seperti Paulus. Mengatakan bahwa hidup cuma Kristus. Saudara bisa lihat hari-hari ini berapa banyak hamba Tuhan. Mereka gak berani sangkal diri mereka. Yang mereka debatkan apa? Mobil mereka pakai apa? Jas mereka pakai apa? Mereka ribut dengan seluruh selebrasi ibadah mereka. Tapi mereka lupa untuk mengasihi makanan jemaatnya dengan benar. Next. Itu sebabnya saya bicara begini saudara. Selanjutnya. Proses kehidupan ini itu adalah proses penyangkalan diri. Sampai Kristus itu nyata atas dalam diri kita. Kalau sampai hari ini saudara masih dapat kesempatan untuk hidup. Itu adalah proses penyangkalan diri kita. Sampai Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak berani bilang saya lebih baik dari saudara. Saya tidak bilang saya lebih suci, saya lebih kudus, no. Tapi proses kehidupan yang saya alami sampai di titik ini, saya tahu saya mesti sangkal diri. Supaya orang bisa lihat Kristus dalam diri saya. Karena percuma saya khotbah di atas mimbar, tapi kalau orang gak ngerti Kristus. Percuma saya khotbah di atas mimbar sampai saya berbusa pun, tapi kalau orang yang dengarkan gak kenal Kristus. Hari ini yuk, iman yang otentik. Kita sangkal diri di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, dengan cepat. Apa aspek iman yang otentik yang kedua? Iman yang kedua kita lihat di ayat yang ke-8 dikatakan begini. Saya bacakan buat saudara dan saya. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Bicara aspek yang kedua bagaimana iman yang otentik itu bisa kita miliki saudara. Yaitu artinya gini, iman yang memiliki keutuhan dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Kalau pertama saudara sudah sangkal diri, yang kedua ini saudara mesti miliki. Saudara mesti punya keutuhan pengenalan akan Kristus Yesus. Utuh saudara, bukan sebagian. Sebab kebenaran yang sebagian tidak bisa disebut kebenaran.
Saudara mesti kenal Tuhan secara utuh. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata saya, bukan apa kata gembala saudara, bukan apa kata youth pastor saudara. Tapi secara personal saudara mengalami Tuhan secara utuh. Sehingga begini, waktu saudara memiliki gambaran yang utuh tentang Kristus Yesus, maka begini, saudara boleh menjalani kehidupan ini dengan seluruh masalah yang saudara miliki. Tapi saudara tidak punya perspektif negatif tentang Tuhan. Berapa banyak anak muda hari ini datang kepada saya dan berkata, saya kecewa sama Tuhan. Jawabannya sederhana, karena mereka nggak punya gambaran utuh tentang siapa Yesus. Iman yang otentik adalah iman yang memiliki keutuhan dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara nggak bisa hanya sekedar beriman, tapi saudara nggak kenal siapa yang saudara imani. Benar nggak sih? Ibaratnya saudara jatuh cinta, tapi saudara nggak tahu saudara jatuh cinta sama siapa. Iya kan? Yang menariknya begini, kalau kita lihat kalimat Paulus dari ayat 7 dan 8 itu bersifat progresif saudara. Itu dia menyebutkan untuk kedua kalinya kata kerugian yang dia anggap. Jadi waktu Paulus bilang begini, apa yang dahulu, dengar baik-baik, apa yang dahulu dia sebutkan asetnya. Lalu Paulus naik pada satu tingkatan, malahan segala sesuatu, anything. Paulus bilang begini, ku anggap rugi karena aku peroleh Kristus Yesus, pengenalan akan Kristus Yesus. Dan semuanya Paulus bilang apa? Sampah. Bagi Paulus, bukan cuma sekedar aset yang dia miliki loh saudara. Bagi dia gini, selain pengenalan akan Kristus Yesus, bagi Paulus dia sampah. Bukan berarti Paulus menyampaikan teman-teman pelayanan yang enggak saudara. Tapi bagi Paulus gini, enggak ada satu kerinduan dalam hati Paulus selama dia hidup. Selain ini loh, keutuhan dalam pengenalan akan Kristus. Paulus berani kehilangan segala sesuatu hanya untuk apa? Sebuah pengenalan yang utuh tentang Kristus. Makanya saya bilang gini, untuk saudara diselamatkan, saudara nggak perlu lakukan apapun. Tapi untuk saudara ikut Yesus, ada harga yang saudara mesti bayar. Dan dalam proses saudara harga yang harus saya bayar, ada proses di sana untuk saudara mengalami Tuhan secara utuh. Sehingga problematika dalam kehidupan ini, kita nggak menyalahkan Tuhan. Dan kita bisa berani berkata dalam diri kita, bahwa Tuhan itu tetap baik. Bagi Paulus tidak ada keuntungan yang lebih besar selain dari apa? Keutuhan dalam pengenalan akan dia. Dan ini sebuah kepentingan yang harus diletakkan di atas segalanya saudara. Bagi Paulus ini penting. Kenapa Paulus bilang itu penting? Karena segala sesuatunya dianggap sampah kok. Intinya gini, seluruh kepentingan tentang Tuhan itu Paulus taruh di atas segalanya. Bukan cuma soal prioritas loh saudara. Prioritas masih ada dalam daftar urutan saudara. Tapi bicara gini, sentral kehidupan Paulus tidak terlepas dari agendanya Tuhan dan kepentingan Tuhan. Pertanyaannya begini, selama saudara hidup, selama saudara melayani Tuhan, ada gak kepentingan Tuhan dalam diri saudara? Ada gak kepentingan Tuhan dalam diri kita? Waktu kita melayani Tuhan, waktu kita berkhotbah, waktu kita bermain musik, waktu kita WL, waktu kita beribadah. Ada gak kepentingan Tuhan di dalamnya? Nah kepentingan ini Paulus taruh di atas segala dalam seluruh aspek kehidupan Paulus. Bukan cuma seluruh aset yang dia anggap menguntungkan bagi dia, tapi seluruh kehidupan Paulus cuma terikat pada salah satu kepentingan Tuhan dan agendanya Tuhan. Berapa banyak kita seringkali mengucapkan atas nama kepentingan Tuhan, tapi selalu ada kedok yang tersembunyi di sana. Berani gak sih kita taruh kepentingan Tuhan di atas segalanya? Persoalannya gini, kita masih sibuk dengan bagaimana mendapatkan financial freedom. Kita sibuk
untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman dan aman di dunia ini. Kita sibuk dengan segala pencapaian dalam dunia ini. Sampai kita lupa ada kepentingan Tuhan yang tersembunyi, yang terselubung, yang tidak tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak ngomong saudara nggak harus hidup nyaman loh. Saya nggak bilang saudara nggak harus kaya loh. Saudara mesti tangkap ini baik-baik. Kenapa? Karena Paulus taruh ini kepentingan Tuhan diletakkan di atas segalanya. Artinya gini, Paulus nggak lagi mikirkan kenyamanan dalam diri Paulus. Paulus nggak mikirkan keamanan dalam diri Paulus. Saudara, banyak anak muda hari ini cuma pengen hidup enak, hidup nyaman. Dan ini yang kita pikirkan kan, couples goals kita. Selalu ada agenda kita di balik semuanya itu. Kita menaruh kepentingan kita itu di atas dari kepentingan Tuhan. Sehingga enggak salah dalam kehidupan ini, waktu realitanya enggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, kita salahkan Tuhan loh. Sebab itu tadi problemnya, kita enggak punya keutuhan pengenalan akan Tuhan. Sehingga apa? Seluruh agenda kita kasih ke Tuhan. Kita berharap Tuhan ACC, Tuhan selesaikan. Bagi Paulus mengikut Tuhan itu dan melayani Tuhan itu sebuah kehormatan saudara. Dia nggak pikir untungnya apa saya melayani Tuhan, ruginya apa saya melayani Tuhan. Dan berapa banyak anak muda yang saya jumpai selalu mengatakan gini, apa untungnya saya melayani Tuhan? Keuntungan apa yang saya dapatkan ketika saya melayani Tuhan? Mungkin ini juga pertanyaan terbesit di dalam diri Nari, Evir, Kak Yafet dan juga Melki yang memberikan diri sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Pertanyaan ini pasti akan ada terbesit. Orang-orang sekitar kita, keluarga kita, sahabat kita, mungkin mempertanyakan, apa keuntungannya sih kamu memberikan dirimu buat Tuhan? Masa mudamu buat Tuhan itu untuk apa? Saya pernah dalam sebuah pekerjaan, ketika saya ditanya, dia sudah saya anggap om terdekat saya. Dan dia tahu saya pada waktu itu full pelayanan. Sehingga saya tuh menolak untuk diajak ngopi, diajak nyangkro, ya kan. Kalau sekarang sih gak masalah saudara, kan kosong pelayanan dia. Tapi pada waktu itu saya memang aktif melayani saudara. Diajak ngopi karena memang pada waktu itu saya memang belum terlalu suka kopi saudara. Kalau sekarang memang saya udah bisa 3-4 kali lah saya minum sehari saudara. Iya kan? Apalagi kalau musim hujan gini saudara. Nah problemnya ketika dia menanyakan, saya ini gak pernah ada waktu buat dia untuk saya keluar, diajak ngopi, diajak nyangkro, diajak ngafe dan sebagainya. Bagi dia itu kok sulit ngajak Peter. Sudah tahu? Ya saya bilang, ya memang saya melayani. Tapi ada satu pertanyaan yang membuat saya itu apa ya, berpikir dan mengoreksi hati saya. Si om ini dia bilang, emangnya kamu tuh gak takut ah? Kamu kehilangan masa mudamu hanya untuk melayani Tuhan. Emangnya kamu gak takut ah? Kamu menghabiskan dirimu dengan melayani sampai kamu lupa dengan masa mudamu. Awalnya yang kita guyonan, kita ketawa. Itu menjadi pertanyaan yang serius buat saya. Saya cuma bilang tanpa saya berpikir saudara. Tapi waktu itu hati saya bergetar, saya cuma bilang begini. Sampai kapanpun saya akan habiskan waktu muda saya untuk melayani Tuhan. Bahkan bila perlu sampai titik darah penghabisan. Karena bagi saya hidup cuma buat Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan akan panggil saya di usia berapa. Saya nggak tahu kesempatan hidup berapa lama yang Tuhan akan kasih buat saya. Tapi sepanjang Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk melayani Tuhan, saya pikir pelayanan itu bukan kesempatan saudara. Kalau pelayanan itu cuma sebuah kesempatan, kita bisa pilih. Tapi bagi saya suka dengan ucapan dari gembala kita. Pelayanan itu sebuah kehormatan. Satu kehormatan bagi kita ketika kita melayani Tuhan itu kehormatan saudara. Kenapa? Karena kita yang gak layak, tapi kita dilayakkan untuk apa? Mendapatkan posisi satu ring untuk melayani dia, sang raja. Jadi untuk hamba-hamba Tuhan yang full timer hari ini, gak perlu berkecil hati, kenapa? Karena masa mudamu adalah masa muda yang penuh kehormatan.
Dibandingkan dengan anak-anak muda di luar sana. Yang mereka nggak tahu arah hidup, tujuan hidup mereka apa. Tapi jangan jadikan pelayanan itu sebagai pelarian buat kita, saudara. Pelarian akan patah hati lah, pelarian akan kekecewaan kita dengan keluarga kita, pelarian akan yang lainnya. Tapi temukan Tuhan, kenali Tuhan secara utuh. Supaya apa? Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, saudara. Waktu saya menginjili orang, saya nggak pernah gini. Saya bisa tanya Adel, saudara bisa tanya Indri. Saya nggak pernah bilang gini, ayo kamu jadi Kristen. Saya nggak pernah bilang, ayo undang baptiso. Dicelup toh kan selesai. Saya nggak pernah bilang gitu. Saya coba memperkenalkan siapa Yesus, siapa Tuhan yang saya sembah. Bahkan biasanya di akhir konseling saya cuma tanya sama dia. Satu hal, apa yang membuat kamu yakin kamu harus masuk Kristen? Pertanyaan ini akan menentukan, jawabanmu akan menentukan kita berhenti konseling sampai di sini atau kita lanjut. Dan saya suka waktu itu jawaban dari Indri, saudara, yang hari ini gak bersama dengan kita. Kita tetap doakan dia di Jakarta, saudara, walaupun dia ke gereja diem-diem sih. Jawaban waktu itu malamnya dia chat saya, dia bilang gini, saya tahu Kak, apa yang membuat saya yakin saya harus masuk Kristen. Saudara tahu jawabannya mantap, saudara, dia bilang gini, karena Tuhan yang pilih Indri Kak. Bagi saya, itu sebuah keuntungan terbesar ketika saya bisa melayani orang, melayani jiwa, saudara. Kenapa? Karena saat itu dia bicara dengan iman dan keyakinan dia. Bahwa kekristenan itu bukan agama. Bukan cuma sekedar agama biasa, saudara. Tapi Tuhan yang pilih saudara. Kalau hari ini saudara di tempat ini, Tuhan yang pilih saudara. Kalau hari ini kalian melayani Tuhan, itu karena Tuhan yang pilih saudara. Kalau hari ini saudara di ibadah youth ini, karena Tuhan yang pilih saudara. Makanya ayo, di tahun 2024 ini kita punya visi ke depan. Milikilah iman yang otentik selagi kita masih masa muda. Iman yang otentik dengan apa? Kita punya pengenalan yang utuh akan Tuhan kita. Yang menariknya begini, seluruh keuntungan yang bagi Paulus tadi itu, Paulus anggap itu sampah loh, saudara. Pertanyaannya gini, masihkah kita berpikir untung rugi untuk melayani Tuhan? Hanya karena kita kecewa dengan teman pelayanan kita. Hanya karena kita kecewa dengan gembala di tempat gereja kita. Hanya karena kita kecewa dengan pemimpin kita. Masihkah saudara dan saya berpikir untung dan rugi untuk ikut Tuhan? Pertanyaan ini saudara bisa jawab dari dalam hati saudara. Apa keuntungan terbesar waktu saudara melayani Tuhan? Berapa banyak motivasi-motivasi yang terselubung ketika kita melayani Tuhan. Hanya supaya karena kita ingin dilihat. Hanya supaya karena kita diakui tadi. Yang menariknya waktu saya belajar penggalian Alkitab ini, kata sampah di sana. Itu memberikan kesimpulan begini. Jadi itu akan terjadi di akhir hidup kita. Semua harta benda kita, hal yang telah kita kerjakan seumur hidup, seluruh pencapaian kita, itu hanyalah sampah. Sampai saat itulah kita pasti akan tahu bahwa hal yang terbaik dalam hidup kita, bukan seluruh pencapaian, bukan aset. Tapi cuman Kristus dalam diri saudara dan saya. That is enough. Itu cukup, saudara. Milikilah perspektif yang benar tentang Paulus hari ini. Mungkin berbanding balik dengan dunia hari-hari ini, saudara. Ya kan? Anak muda harus sukses before 30. Enggak harus, saudara. Enggak perlu.
Ada proses masing-masing yang Tuhan pakai dalam kehidupan saudara. Selama itu tadi, proses kehidupan kita ini cuma penyangkalan diri kita tadi loh. Pengenalan kita akan Tuhan. Perspektif ini harus kita samakan dulu. Kita mesti bangun understanding yang sama. Supaya apa? Youth ini bukan cuma sekedar ibadah saudara. Kalau 2023 kita cuma lewat begitu aja. 2024 kita mesti tangkap apa yang Tuhan mau. Kalau ketua baru kita Yafet kemarin waktu kita rapat, kita ngobrol. Setidaknya ada 100 jiwa dalam 1 tahun sekalipun dia guyonan. Saudara pikir kebetulan saudara hari ini ibadah di ruang umum ini? Saudara pikir kebetulan saudara ada di tempat ini, kita bisa menikmati fasilitas yang semewah ini? Saya juga berdoa someday Tuhan akan penuhi bangku ini dengan anak-anak muda yang haus akan Tuhan dan kita akan Tuhan. Kalau saudara tahu proses youth, kita dulu tuh dari sekolah minggu saudara. Dari sekolah minggu GIS kita. Dempet-dempetan, masih pakai gitar, pakai kajun. Penuh. Kita pindah di atas. Ya kan? Sekarang atas sudah mulai renovasi ya kan. Ya kita bukan berarti kita berdoa yang sana nggak direnov-renov ya. Sana tetap direnov gitu loh. Tapi mungkin lebih besar gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa ibadah di tempat ini. Hampir 1 bulan loh kita udah ibadah di tempat ini. Saya pikir nggak kebetulan loh saudara, seperti yang Pak Gembala bilang. Makanya waktu firman Tuhan disampaikan tuh saudara mesti harus tangkap sesuatu. Supaya apa sih? Gini loh, proses kehidupan saudara, seluruh apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, itu tidak pernah terlepas dari iman tadi. Kalau saudara cuma dalam kehidupan ini mengeluh, kehidupan ini kalian cuma merasa bahwa kalian sendiri, kalian cuma play victim, ya udah iman kalian cuma berdasarkan pada itu tadi. Tapi kalau iman yang otentik adalah iman yang punya pengenalan utuh akan Kristus, saudara nggak pikir orang lain. Yang penting saya di sini melayani Tuhan kok. Saya nggak ada agenda lain dan kepentingan lain. Makanya figur pelayanan yang saya hari ini bisa lihat, itu cuma mama saya. Saya nggak pernah membanggakan hamba Tuhan di luar sana. Mungkin sahabat saya Marco iya mungkin membanggakan beberapa hamba Tuhan di luar sana. Tapi saya nggak punya figur yang jauh, saya nggak perlu figur yang jauh-jauh ya kan. Tim Keller lah, siapa lah ya kan, Teller lah dan sebagainya. Saya cuma lihat Ibu Marsyani Asali ya kan. Salah satu prinsip dalam hidupnya itu saya suka saudara. Buat apa seseorang memiliki dunia dan seisinya kalau dia kehilangan nyawanya? Kalau sebagian orang nggak kenal siapa Bu Marsyani, dia bukan orang biasa saudara. Udahlah percaya. Bukan orang biasa. Ya bukan berarti dia ini ya temannya Megawati ya saudara. Bukan ya. Tapi artinya gini, dia bukan dari kehidupan yang apa ya? Kehidupan yang ekonomi kelas bawah, enggak saudara. Dia lahir dari kehidupan yang kaya, punya akses, punya pendidikan yang hebat. Bukan pendidikan di Indonesia semua, rata-rata seluruhnya pendidikan luar negeri. Tapi loh mau ngambil anak-anak kayak model saya gini loh. Ya kan, model kayak Elia gini, saudara bisa lihat mukanya. Ya kan, kayak gini nih. Mama saya mau ambil loh saudara. Dan ada kalimat yang membuat apa ya? Saya semangat untuk melayani Tuhan hari ini karena mama saya bilang, Mama angkat kamu supaya kamu punya derajat yang sama dengan anak-anak muda di luar sana. Saya enggak, sekali lagi, disclaimer, saya tidak mendewakan mama saya. Tapi dia figur yang cukup memberikan teladan sampai hari ini. Beliau enggak pernah mikir pelayanan harus uang. Sampai hari ini itu pun kita diberkati Tuhan kok. Sampai hari ini pun makan kita cukup, ya kan? Kita rumah pun juga ada, walaupun paling pojok saudara ya kan. Di tengah hutan juga ya. Tapi it's okay, it's gonna be okay ya kan. Daripada ada rumah saudara. Tapi seluruhnya kita, maksudnya gini, saya bisa ngalamin seluruh pelayanan itu dari kehidupan mama saya. Yang tidak pernah melihat keuntungan satupun. Kalau memang jujur pelayanan dimanapun ya kan, bahkan kita jadi hamba Tuhan, itu memang pekerjaan yang non profit saudara. Pekerjaannya nggak menghasilkan profit gitu loh. Tapi herannya sekarang hamba Tuhan tuh menjadi pekerjaan yang profitable saudara. Ya kan, tergantung saudara mau khotbah banyak ya kan.
Tapi dua aspek ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita, saudara. Next. Ada salah satu kalimat bagus, saudara. Mengatakan begini, when we have nothing left but Christ, we find that Christ is enough. Saudara tahu artinya? Bahwa ketika kita kehilangan segalanya, iya kan? Ketika kita nggak punya apa-apa lagi selain Kristus, kita mendapati Kristus, itu sudah cukup, saudara. Saudara bisa bilang dan berkata dalam diri saudara, Christ is enough for me. Itu cukup. Gak lebih, gak kurang. Apa yang saudara mau capai dalam dunia ini? Dua hal ini, dua aspek ini, saudara. Supaya saudara dan saya memiliki iman yang otentik. Saya berdoa tahun 2024 ini. Saudara bukan cuma sekedar jadi anak-anak muda yang ya udahlah yang penting ada ibadah youth. Ya udahlah yang penting gini. Ayo kita semangat untuk melayani Tuhan. Dengar baik-baik. Waktu Paulus bilang pengenalan akan Kristus. Dan dia bilang ini, saya memperoleh Kristus. Secara intelektual dia dapatkan. Artinya begini, memang iman itu harus bekerja bersama dengan rasio kita. Kalaupun di luar rasio, itu bukan berarti dia gak masuk akal, saudara. Tapi beyond, transrasio. Karena lawan kata dari rasio itu irasional, saudara. Kalau saudara mau belajar kata, ini sedikit aja, footnote aja, saudara. Kata iman itu sebenarnya memiliki arti iman yang intelektual. Jadi sorry to say that. Kalau saudara khotbah, tapi without knowledge, bagi saya itu nothing. Jadi ya kalau beberapa hamba Tuhan ngomong ya, udahlah kita jemaat harus seperti gelas kosong loh. Ya jemaat pasti gelas kosong, tapi kalau yang khotbah kosong ya apa yang mau disampaikan? Seriously. Makanya begini, iman itu bukan berarti anti rasio, saudara. Dia bergerak secara intelektual. Tapi bukan berarti gini, pengenalan Kristus itu hanya sekedar doktrin kristologi, enggak. Saya tahu ada seorang hamba Tuhan yang dia S3 di Israel langsung, saudara. Pulang-pulang mualaf, saudara. Gila gak? Jadi intelektual, tapi kalau tidak dipengaruhi dan tidak mengalami personal, sulit. Makanya gini, intelektual harus bekerja bersama dengan personal. Jadi kita gak cuma pintar secara pengetahuan kita, tapi kita mengalami. Itu yang Paulus bilang. Bukan berarti dia mengalami meraba. Saya gak ngajak saudara hari ini meraba-raba, enggak, saudara. Tapi gini, saudara punya pengenalan utuh tentang Tuhan. Artinya intelektual, saudara mesti tahu tentang siapa Tuhan. Saudara mesti belajar banyak. Lewat kebenaran firman Tuhan, saudara mesti baca. Dan bukan cuma baca, saudara mesti alami secara personal. Pengalaman saya dengan Tuhan, itu gak bisa apple to apple pengalaman Tuhan dengan Ko Budi. Sama gak bisa apple to apple dengan pengalaman Tuhan bersama dengan Adel. Karena sifatnya subjektif, secara personal. Maka hari ini ayo, kita sebagai anak-anak muda, di tahun 2024 ini, sekali lagi, saya mengajak setiap kita, yuk, miliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga di ayat yang 9, ayat terakhir, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Paulus bilang begini, pada akhirnya Paulus mendapatkan Kristus. Pada akhirnya Paulus mendapatkan siapa Kristus. Saudara ingat ada salah satu ayatnya Paulus bilang begini, sekalipun aku mengejarnya, tapi dengan sendirinya aku ditangkap. Ada salah satu buku bagus, saudara, mengenai pemburu Tuhan. Ya kan, kalau teman-teman teologi tahu, pemburu Tuhan. Ini bukan berarti Tuhan diburu dan dibunuh, enggak, saudara. Pemburu Tuhan itu artinya gini, dia berupaya untuk mendapatkan dan mengenal Tuhan. Tapi dalam proses kehidupan dia mengenal Tuhan, dia itu dengan sendirinya ditangkap oleh Tuhan. Itu berdasarkan dari ayatnya Paulus itu. Dan bukunya bagus, saudara. Saya baca amazing kalimatnya. Enggak terlalu banyak tafsiran, tapi benar-benar sebuah rema. Buku tentang pemburu Tuhan itu. Dan Paulus bilang pada akhirnya, ketika Paulus memiliki iman yang otentik, dengan sendirinya dia berada dan mendapatkan Kristus.
Kebenaran itu bukan dia peroleh dari apa yang dia capai, dari ini. Dari iman yang Tuhan anugerahkan. Gracia. Anugerah. Dan itu dianugerahkan kepada Paulus. Bukan cuma Paulus, tapi dianugerahkan buat setiap saudara dan saya. Ketika apa? Dua aspek tadi. Saudara punya iman yang otentik. Maka saudara dan saya akan ada berada di dalam dia. Dan dengan sendirinya kita akan dibenarkan di dalam dia. Dan kita hidup sebagai orang benar. Yang setuju katakan amin.